hari ini sudah selesai, ya, penghabisan saja. Ya, jelas ya. Hari ini nanti kita akan bicara tentang ini ya, tentang Wahyu 19. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan tentang perang dunia ketiga ini ya. Bagaimana perang dunia ketiga ini adalah kengerian yang amat sangat bagi dunia. Kengerian, perang yang gila-gilaan ya. Nanti 1000 tahun lagi masih ada perang ini ya, ada Harmagedon ya, 1000 tahun lagi. Tetapi yang sekarang ini adalah perang yang mengerikan sekali, saudara ya. Ya, tapi kalau prediksi saya, hitungan saya ya sekitar atau mungkin harapan saya lah, ya jangan kurang dari 10 tahun, jangan. Usahakan bisa 15 tahun lagi. Artinya kita persiapkan selama 10 tahun ini mempersiapkan iman. Kita kejar ya cepat ya. Karena sudah di perang dunia ketiga itu nyaris tidak akan ada pertobatan, saudara. Ya, kenapa bisa ada perang dunia ketiga? Ya, dan di perang dunia ketiga itu nanti antikristus akan menyatakan dirinya. Dan saat itu sudah tidak akan ada lagi pertobatan. Jadi kita harus cepat-cepatan dalam 10 tahun ini. Mungkin usia saya sudah 60 tahun ya, 10 tahun lagi kan. Oh, haleluya. Saya ada berapa kali dapat penglihatannya tentang ini ya. 10 tahun lagi ya, saudara ya. 10 tahun lagi saya berdoa ya supaya saya punya kesempatan untuk dukung saudara ya pelayanan-pelayanan kita yang ada di Indonesia. Kita sekarang lagi utus orang ke Kupang dan utus yang kita sekarang lagi bikin di Eropa ya, at any cost. Saudara menabur ya, saudara ya. Dan istan-istan yang lain, Shalom, Iran, Irak, Aman, Oman, Yaman, Qatar, Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Shalom, Indonesia, diaspora, dimanapun Anda berada. Shalom, Shalom, haleluya. Tema kita adalah Rusia, Cina, judulnya doang ya, Rusia, Cina, Amerika, perang dunia sudah dimulai. Dalam skala tertentu, tetapi benar-benar perangnya kurang lebih 5-10 tahun lagi, saudara ya. Dan saudara, apa yang Anda lihat sudah saya katakan berkali-kali, itu hanya ilusi saja yang hari ini Anda lihat ya. Pengamat-pengamat militer, pengamat-pengamat politik Timur Tengah Indonesia itu bodoh-bodoh, karena mereka sudah pinter tapi di-framing oleh buta huruf. Ramalannya orang buta huruf, saudara ya. Ramalan orang buta huruf yang selalu ngawur, yang nafsunya gede, yang bejat, yang kelakuannya moralitasnya bejat, saudara. Tetapi hari ini Nabi ke-26 yang meluruskan ya kebejatan, ya kesesatan Nabi. Ya, di minggu-minggu ini kita selalu cerita tentang akhir zaman, ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang berita yang Anda dengar di Indonesia dan dari luar negeri dan dari Indonesia tentang perang dunia ketiga ini yang katanya sudah dimulai ya. Nah, kita akan sebentar ya. Nanti pembacanya dari Wahyu 19 ya. Lalu kita akan melanjutkan ya. Kita paling tidak ada beberapa topik yang akan saya sampaikan malam ini tentang Wahyu 19 itu, saudara ya. Ya nanti deh, nanti kita bicara nanti. Seperti biasa kita selalu mulai dengan tanya jawab Alkitab ya. Nanti saya akan jelaskan juga tentang perang dunia ketiga itu ya sedikit. Nah, saudara, kalau Anda melihat ya tadi tentang pujian penyembahan ya. Saudara, minggu depan kita benar-benar akan nge-DJ, saudara ya. Jadi ibadah kita pakai DJ nanti ya. Minggu depan mix ya, band dengan DJ. Nah, saya melihat ada orang ini ya penuh urapan, saudara ya. Saya melihat orang ini begitu kuat urapannya, saudara ya. Orang India ya, namanya Ivan Camp. Saya undang dia untuk khotbah dan untuk nge-DJ ya minggu depan ya. Jadi kita mix ya pujian penyembahan dengan DJ dan praise and worship dengan DJ. Yang tadi juga kita adalah praise and worship. Saudara, kenapa saya tinggalkan off waking? Karena off waking itu adalah bagi orang-orang gereja yang konvensional, orang-orang yang sudah bulukan di gereja. Maaf saudara ya.
Ya, sekali-kali kita masih nyanyikan Upwaking karena itu bagian ya dari tren liturgi gereja di abad ke-21 ya. Bahkan semua menyanyikan ya, mau dari evangelical, mau pentakosta karismatik, semua itu menyanyikan Upwaking ya. Tetapi itu adalah bagian dari liturgi gereja, saudara ya, yang konvensional yang sudah dahulukan, dan itu akhirnya mereka, maaf saudara ya, ketika mereka pujian penyembahan di jalan, lalu mereka, wah kelihatannya banyak yang ini ya, yang datangnya orang mereka sendiri, saudara ya, yang saya lihat. Saya tidak mencela, balik lagi ya, tidak mencela, tetapi itu seperti masturbasi rohani, saudara ya. Mereka senang, wah banyak orang memuji Tuhan, ini Upwaking gitu ya. Tetapi tidak semua orang saya lihat ya tidak banyak yang tersentuh. Beda kalau kita udah penginjilan ya pasti ada yang dibaptis kita kalau penginjilan itu ya. Nah, orang-orang yang saya berkata begini, saudara ya, Upwaking ya, kemarin di Hagios Bible College kebetulan di HBC 1 dan 2 kita sebulan ini memang banyak bicara tentang ini ya, tentang kebangunan rohani dan fabrikasi kebangunan rohani serta kesalahan-kesalahan di dalam menjaga. Itulah sebabnya kemarin saya kasih tugas ya untuk baca buku Purpose Driven Church, bukan Driven Life ya. Bukunya Rick Warren tentang Purpose Driven Life. Anda yang di rumah, yang ada di studi, yang ada di Zoom atau di YouTube yang tidak ikut HBC, Anda boleh baca juga ya tentang Purpose Driven Church. Yang saya tidak setuju dalam Purpose Driven Life ya, saudara ya. Karena ternyata Rick Warren sendiri tidak bisa mempraktikkannya dalam hidupnya dia sendiri. Tapi di dalam Purpose Driven Church, Rick Warren sangat sukses. Ya, di Saddleback tempatnya dia, gereja Saddleback itu, dia sangat sukses, saudara ya, mengembalakan. Tapi dia sendiri gagal dalam mengembalakan keluarganya. Ya, hati-hati ya mbak-mbak Tuhan, termasuk saya sendiri, saudara, saya harus hati-hati. Makanya saya selalu berkata kepada Anda semua, ya, keluarga itu prioritas, ya. 1 Timotius 5 ayat 8, orang yang tidak memeliharakan keluarganya, seisi rumahnya, ya, adalah lebih buruk daripada orang yang murtad. Oke, namun kita akan lanjutkan lagi ya. Purpose Driven Life kurang bagus ya, Brian Edison ya. Purpose Driven Life kurang bagus. Nanti kapan-kapan kita akan khusus ya bicara tentang personal life and family ya, saudara ya. Tapi belum nanti ya, karena kita kan juga belum bertumbuh ya, nanti kita tatani satu-satu ya, nanti sampai ke sana ya, pengertian. Kita ada menulis, saya dalam sebentar kasih pengumuman dulu ya. Tadi siapa yang tadi nggak nari, saudara? Yang nggak ikut nari siapa tadi, saudara? Bayar kamu, saudara. Ya, nggak ikut tadi suruh bayar. Tapi asik kemarin, saudara ya. Kemarin sekitar 30 orang ya datang ya. Tambah banyak ya kita ya, komunitasnya satu tambah ya, seminggu nambah 1-2 orang, 1-2 orang. Kita baru mulai, ini adalah ibadah yang ke-7 kalau nggak salah ya. Atau berapa ya, saya lupa ya, 448. Ke-8, sorry, ke-8 ya, ini adalah ibadah yang ke-8 ya, saudara ya. Seru ya? Seru, oke. Kita kasih pengumuman dulu untuk ini ya, buku ya. Saudara, buku Khilafah Terakhir sudah dicetak ulang ya. Ini Anda bisa lihat buku Khilafah Terakhir yang dicetak ulang ya, wangsit dari Jibril ya. Maharnya Rp100.000 saja, belum termasuk ongkos kirim ya, untuk mendapatkan wangsit dari Jibril. Nanti kita rencananya Januari kita ada launching satu buku lagi ya, 1 atau 2, Penciptaan dan Tubuh, Jiwa, dan Roh. Ya, kita nanti ada 7 buku, kurang lebih ada 7 buku yang saya launching 2025 ya, dari Januari sampai Desember. Yang Januari ini kita rencana keluar Penciptaan ya, 1 buku, tipis ya, cuma 40 halaman aja ya. Tipis-tipis bukunya ya, nanti itu berseri, Anda kumpulkan ya, serial Wahyu Jibril dari Joseph Nabi 26, Joseph Paulusan, tentang penciptaan, tubuh, jiwa, roh, surga dan neraka ya, tentang dosa ini nanti tebel ya bukunya ya, banyak ya, tentang dosa, tentang setan, iblis, malaikat ya, setan, iblis, dan malaikat, terus
tentang akhir zaman ya. Sebentar, satunya lagi saya lupa ya, kalau nggak salah tentang apologetika ya. Tentang apologetika, ya 7, ya ada 7 bab, atau 7 yang kita akan launching ya selama 2025 ya. Doakan ya semuanya bisa lancar ya. Haleluya, Tuhan sertai saudara. Yuk kita sekarang cek dulu. Saudara segera ya, bunyinya cuma sedikit ya. Bunyinya saya cetak cuma berapa kemarin ya? Oh, saya cuma 500 ya saudara ya. Cuma 500, nggak sampai 1000. Saya lupa kemarin ya. Saudara cepat order aja ya, karena dulu kita cetak 5.000 atau dulu ya 5.000 yang pertama, yang kedua cuman cetak 5.000, terus sih nggak tahu si Owen cetak berapa itu ya. Tapi habis semua ya. Nah ini kita cetak lagi ya. Kita cetak lagi cuma 500 saja. 500 eksemplar aja ya. Oke, haleluya. Kita langsung ikutin beritanya ya. Mulai dari ini dulu ya, mulai dari JP Morgan. Cina, Rusia, Amerika ya. Tadi Anda sudah dengarkan ya. Itu menurut media Indonesia, walaupun ya bisa, saudara ya, bisa. Artinya sebuah kesimpulan dari berita-berita aktual internasional tentang apa yang dilakukan oleh Cina, Rusia, dan Amerika, boleh saja media Indonesia menyatakan, wah, kalau narasinya adalah apa, saudara? Sudah masuk perang dunia ketiga, tetapi kita tahu ternyata mereka belum, ya, mereka adalah apa? Berpotensi, selalu bilangnya berpotensi, ya. Tapi media Indonesia ini ya, memang kalau ngasih judul ini memang buat jualan soalnya ya. Dan terutama saudara ya, apa saudara? Apakah Amerika ingin perang? Enggak, saudara. Amerika gila perang. Nggak mau, ya. Mereka bisa malakin dari orang-orang, kok duitnya, kok mereka kaya, kok punya uang. Apakah Cina mau perang? Apalagi Cina nggak mau, saudara. Mereka lagi sekarang, sejak tahun 2000, mereka lagi booming ekonominya. Anda lihat di Shenzhen itu ya. Anak-anak muda umur 35, umur 40, pakai Ferrari semua itu, saudara. Dari kere ya, dari orang miskin itu. Ya, begitu mereka masuk era tahun 2000 ya, tiba-tiba 2010 itu benar-benar booming ya. Itu banyak anak-anak muda baru usia 30 tahun itu udah kaya raya, saudara ya, gara-gara home industry ya. Home industry mereka misalnya nih bikin ini ya, bikin iPad gitu kan, bikin iPad. Ada yang tukang bikin cuman gelasnya saja, ada yang bikin cuman moldingnya saja, ada yang cuma bikin chip satu, itu yang bikin istrinya, anaknya, ibunya, bapaknya, besannya, satu keluarga ngerjain semua karena ditarget harus jadi 10.000 pieces atau 100.000 pieces gitu kan dalam sebulan. Ya mereka kerahkan semua, adiknya, kakaknya, apanya, selingkuhannya semua dikerahkan semua, saudara. Ya dikerahkan buat bikin ini, buat bikin kerjaan mereka, dan mereka jadi kaya, boom, tiba-tiba kaya, saudara ya. Industri Cina ya. Kalau Indonesia industri rumah tangganya tempe tahu klepon. Repot industri rumah tangganya tempe tahu klepon. Kalau di Cina industri rumah tangganya microchip ya. Industri rumah tangganya bikin IC, bikin itu ya motherboard, PCB. Itu industri rumah tangganya Cina itu, Anda bayangin apa? Indonesia tempe tahu klepon industri rumah tangganya. Sama apa, jadi guru ngaji. Aduh, semumet, saudara. Cina nggak mau perang. Ya, sampai hari ini. Ya, tidak ada sejarahnya Cina itu memerangi bangsa lain. Ya, bahkan yang memerangi Indonesia itu sama Mongol, saudara ya, yang datang ke Indonesia kan. Yang meruntuhkan Majapahit apakah Cina? Bukan, saudara. Yang meruntuhkan Majapahit itu adalah orang-orang Islam. Ya, kalian itu ya. Orang-orang Islam itu ya, kalau yang disombongkan dong Kristen ya. Kemudian saudara, apakah Rusia mau perang? Enggak, Rusia nggak mau perang dunia ketiga, saudara. Mereka lagi menikmati masa-masa kekayaan mereka. Kalau sekarang perang-perangan ya, Rusia yang di Ukraina itu cuma perang-perangan, sengaja dibikin lama buat ngejatuh Zelensky supaya dia mundur secara sukarela, digencet ya rakyatnya. Kalau perang itu kan perang legal, mereka kan legal itu perangnya, saudara ya. Perang itu bisa legal ya. Sekalian latihan militer itu buat anak buahnya, tentara-tentaranya latihan militer. Terus apalagi, saudara? Cina
ya Amerika, Rusia, udah nggak ada lagi. Yang terjadi di Israel ini sudah selesai, ya penghabisan saja. Ya, jelas ya. Hari ini nanti kita akan bicara tentang ini ya, tentang Wahyu 19. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan tentang Perang Dunia Ketiga ini ya. Bagaimana Perang Dunia Ketiga ini adalah kengerian yang amat sangat bagi dunia. Kengerian, perang yang gila-gilaan ya. Nanti 1000 tahun lagi masih ada perang ini ya, ada Harmagedon ya, 1000 tahun lagi. Tetapi yang sekarang ini adalah perang yang mengerikan sekali, saudara ya. Perang yang mengerikan sekali. Ya nanti kita lihat ya, mungkin terjadi 10-15 tahun lagi ya, atau setidaknya tidak dalam 5 tahun ini ya. Tapi kalau prediksi saya, hitungan saya ya sekitar, atau mungkin harapan saya lah ya, jangan kurang dari 10 tahun, jangan. Usahakan bisa 15 tahun lagi. Artinya kita persiapkan selama 10 tahun ini, mempersiapkan iman. Kita kejar ya cepat ya. Karena sudah di Perang Dunia Ketiga itu nyaris tidak akan ada pertobatan, saudara. Ya, kenapa bisa ada Perang Dunia Ketiga? Ya, dan di Perang Dunia Ketiga itu nanti antikristus akan menyatakan dirinya. Dan saat itu sudah tidak akan ada lagi pertobatan. Jadi kita harus cepat-cepatan dalam 10 tahun ini. Mungkin usia saya sudah 60 tahun ya, 10 tahun lagi kan. Oh, haleluya. Saya ada berapa kali dapat penglihatannya tentang ini ya. 10 tahun lagi ya, saudara ya. 10 tahun lagi dan saya berdoa ya supaya saya punya kesempatan untuk dukung saudara ya pelayanan kita yang ada di Indonesia. Kita sekarang lagi utus orang ke Kupang dan utus yang kita sekarang lagi bikin di Eropa ya, at any cost. Saudara menabur ya, saudara ya, saudara menabur ya untuk pelayanan penginjilan ini. Anda sudah menabur untuk pelayanan kasih makan ya, harus kasih makan ya, saudara. Makan gratis ini pernah dilakukan sama Belanda ya, saudara ya. Makanan gratis ini pernah dilakukan sama Belanda, ya, nah ini ya. Hah? Apa, saudara? Pemerintah kolonial Belanda, ya, membagikan susu dan makanan gratis karena ada busung lapar, saudara. Nggak salah tuh, saudara. Saya ulangi ya. Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Imam Gunarto mengatakan, karena adanya peristiwa busung lapar, pemerintah kolonial Belanda membagikan makanan dan susu secara gratis. Ulangi ya, mungkin salah dengar kamu tuh, saudara. Karena adanya peristiwa busung lapar, pemerintah kolonial Belanda membagikan makanan dan susu secara gratis. Nggak salah tuh, saudara. Salah baca kali dia ya. Masa Anda dijajah terus dikasih makan, saudara? Kasih susu dan makanan gratis oleh kolonial Belanda. Nggak salah dengar. Mungkin kamu yang salah sejarahnya. Apakah benar Belanda menjajah Indonesia? Kalau Belanda menjajah Indonesia biar mati ya. Tapi ini dikasih makan. Karena ada peristiwa busung lapar, maka pemerintah Belanda memberikan susu dan makanan gratis. Haleluya, luar biasa ya. Kamu nggak mikir sampai ke sana, saudara. Masa coba logikamu dipakai? Kalau logika orang Islam, logikanya ada didengkul sama dipantat semua, nggak dipakai, saudara ya. Haleluya, luar biasa ya. Baiknya pemerintah Belanda ya. Apa yang akan dilakukan Prabowo besok hari Rabu ya, saudara yang mau dukung pelayanan Eropa selalu ya, saudara ya, kasih kode 77 untuk kasihnya lewat Damaris bisa ya. Nah, lewat Damaris bisa ya, saudara, atau Anda bisa langsung transfer ke rekening yang kita yang ada di Belanda ya. Yang mau dukung pelayanan Eropa, Anda bisa kasih kemana nih, kelas Eropa mana daftar. Project Eropa ya. Kasih kode 77 ya, karena kita ada yang Project Indonesia, supaya kita nanti administrasinya enggak kacau ya, enggak bingung. Kalau enggak dikasih kode nanti kita nanti administrasinya bingung, itu pasti nanti ke Indonesia semua nanti ya. Kalau untuk Anda yang mau mendukung penginjilan di Eropa, kasih kode 77 ya, transfernya ada di layar Anda tuh ya. Atau kasih tulisan Eropa waktu transfer, 77 atau Eropa. Atau Anda telepon saya,
Ya, setelah itu Anda kirim, terus Pak, ini lupa Pak kasih kode Pak, ini buat pelayanan Eropa. Nah, saudara, besok hari Rabu dan setiap hari Rabu kita sudah kerjasama dengan Gemeente Den Haag, saudara ya. Kita sudah kerjasama dengan Gemeente Den Haag. Pemerintah Belanda pun ya butuh partner gereja untuk melakukan kasih makan. Di seluruh Den Haag hari ini yang bagi makanan gratis itu hanya gereja, saudara. Ya, dari Senin sampai hari Minggu. Kita kebagian hari Rabu ya. Jadi kita akan lakukan seminggu sekali. Sebetulnya diminta 2 kali sama hari Minggu. Cuman saya nggak tahu nih. Kalau saya bisa dapat pastor yang di sebelah gereja, maka kita bisa lakukan hari Minggu. Karena hari Minggu dapurnya kan dipakai, saudara ya, sama gereja yang tempat kami nyewa. Yang kita hanya pakai Senin sampai Sabtu. Nah, tapi kalau kita dapat pastorinya, maka kita bisa masak di pastori ya. Nah, kita bisa hari Minggu di Den Haag kasih makan untuk apa namanya daglosen ya, orang-orang yang homeless, yang ilegal. Ya, jadi pemerintah itu ya membutuhkan kerjasama dengan gereja karena masalah sumber daya mereka kurang. Dan juga tentu saja budgetnya mereka ada budget untuk yang ilegal, yang orang sendiri dikasih makan. Mereka punya bisa mengajukan kartu ya, kartu miskin, lalu datang ke gedung-gedung milik pemerintah untuk minta minta futsal bank ya, bahan makanan gratis, saudara ya. Nah itu syaratnya harus punya kartu ya dari Gemeente. Nah kita kemarin mau kasih makan yang ilegal, setiap kali ke sana kita selalu kurang tepat, yang datang cuma 30, nggak mungkin, banyak banget, saya tahu ada ratusan ya. Nah jadi kita kemarin waktu saya mengecek sama gereja-gereja, ketemu orang Gemeente, anggota gereja itu yang biasa ngasih makan, dan dia bilang biasanya kita ada saat kerjasama dengan satu yayasan, tapi yayasan ini terus kelihatannya agak goyang-goyang begitu, maksudnya ada trik-trik gitu ya, intrik-intrik begitu di dalam. Jadi bilang saya nggak mau gabung sama dia lagi. Terus lo gimana? Aku bisa lakukan apa? Saya bilang sama orang pemerintah ini ya. Ya kita sekarang butuh orang yang punya dapur umum. Saya bilang begitu ya. Wah senang sekali jackpot. Kita mau kasih makan saudara ya. Kalian orang Indonesia kasih makan orang di Belanda saudara. Ulangi ya. Ini dulu Belanda kasih makan kalian. Karena adanya peristiwa busung lapar, pemerintah kolonial Belanda membagikan makanan dan susu secara gratis. Makanan gratis diberikan khusus untuk daerah-daerah dengan kasus busung lapar. Ya, karena kita udah kembalikan Injil itu kepada Belanda. Kita kirim kembali Injil itu ke Belanda. Sekarang kita juga mau kasih makan saudara orang-orang di sini ya. Kita akan menangkan banyak jiwa di sini saudara ya. Kita akan menuai ya. Haleluya, ada sukacita ya. Bilang amin dong semua ya. Support ya. Kasih kode 77, jangan lupa saudara ya. Kita butuh uang yang sangat besar sekali, yang sangat banyak sekali, unlimited. Bukan buat saya saudara. Bukan buat saya. Ya, tapi itu buat penginjilan diakonia, marturia, dan diakonia. Seperti visi yayasan-yayasan ini dibentuk dari awal ya saudara ya. Haleluya, haleluya, luar biasa. Oke, ini ada sebentar, ini sekalian buat tanya jawab Alkitab ya. Lindawati, thank you Lindawati, God bless you. Tasya, Manalu, Shalom, happy Sunday Pak Paul, happy Sunday all. Kopeng, Wuefu, luar biasa. Terus Ellen, Van der, Sam Irving, S. Brisbane dari Australia, Grace CK, Ongbak, Semut menyala, luar biasa. Terima kasih buat kolektornya. Ini ada Lestari, silakan Lestari.